Oke guys, ternyata kita baru bangun jam 7 guys. Rencana kita tadi bangun tuh subuh, dan ternyata alam tidak mengizinkan kita untuk bangun subuh. Kita udah buat mie guys. Ini mie gelas. Anda agak buat mie gelas. Mie gelas. Ini dah. Ini ya. Anda gak pengen buat mie gelas. Oh, saya dah. Ya pingin. Ya ini. Bukan mie gelas. Apa? Mie ini saja. Sudah. Aku mie soto kurang cocok. Ya buatin aja deh ya. Ganjal perut kita dulu. Rencana sampai jam berapa, Bro? 8:30 Naik puncak. Ya mungkin 8:30 kita naik ke puncak Bekel. Kita nyantai-nyantai dulu, Bro ya. Kita berenam sekarang, tinggal 4 karena yang 2 sambit ke Penanggungan. Ikut rombongan yang belakang tadi. Kita nggak rencana ke situ, kita cuman ke Bekel karena tidak memungkinkan. karena rencana ke Penanggungan akan kita laksanakan kemungkinan tanggal 3. Sekarang masih tanggal 27. 1 minggu lagi. 1 minggu lagi mungkin kita akan ke sini lagi. Kene deh. Lagu hendeng. Mie gelas memang jos. Endor saya. Pokoknya mie yang dimasukin ke gelas itu namanya mie gelas. Kopai is the best forever. Ini sebenarnya kurang sempurna karena sebat kagak ada. Lenteng DB. Aku gini musuh ya. Si aku ini rokok kemana guys? Tidak ada. Ada. Tahu. Masa iya ada? Malam mana musuh. Tapi kan kita sebat dulu, kita pakai tembakau, Bro ya. Ini tembakau apa, Bro? Tambeng. Is the best, is forever. Selalu menjadi yang terbaik. Selalu jadi yang terbaik. Sebenarnya kalau naik gunung, yang saya suka itu bukan pas naiknya, bukan pas nyampe puncak atau gimana, bukan. Yang saya suka itu pas kita ngecamp, Bro. Karena keingat kita dulu ya, dulu itu kita saat kecil, Bro ya, suka main rumah-rumahan, Bro. Rumah-rumahan itu kita buat rumah ya kayak gini lah, kayak tenda gini, cuman gak dari tenda, gak dari kain, dari kayu, Dari belangsi. dari kayu terus tutup daun. Dulu kalau sampai nggak bocor itu berarti sudah pro banget, Bro. Jadi kita berlomba-lomba sama teman-teman. Biasanya lama buat tenda itu setengah hari dulu. Nah, buat tenda, buat rumah-rumahan dulu itu setengah hari. Kalau sekarang Alhamdulillah enggak takut. rumah-rumahan itu yang kita buat portable kayak gini, kayak tenda sekarang. Angin. Itu malah lebih cepat. Nah, karena hal itulah karena yang bisa mengingatkan saya ke masa-masa kecil saya. Jadi saya lebih suka ngecampnya daripada cuman berjalan. Oke, Bro, kita akan submit. Ya, ini persiapan teman-teman, udah persiapan submit. Sekarang kita mau submit. Tapi di sini sebenarnya masih kabut, Bro. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin kita nanti sampai di atas bisa ketemu lautan awan. Karena yang dicari-cari oleh teman-teman semua itu biasanya lautan awan. Kalau saya sih nggak melulu tentang itu, Bro. Kalau saya yang penting bisa sampai atas, terus kita bisa ngecamp. Karena yang saya suka dari pendakian ini adalah suasana ketika kita ngecamp, Bro. Dimana ketika kita ngecamp, suasana yang baik,
nggak terjadi bencana-bencana kayak hujan atau bencana kayak badai, itu udah aman dan itu udah baik lah menurut saya, Bot. Oke, ini lanjut kita persiapan dulu, baru setelah itu kita submit. Oke. Ya. Oke, Bro. 4 jam 8.50. Ini lumayan udah hampir siang. Jam 8.50, Bro. Karena kita tadi masih kabut, jadi kita nggak jalan dulu. Ini sekarang kabutnya sebenarnya masih ada, cuman udah berkurang lah sedikit. Jadi kita langsung jalan aja. Oke, vegetasinya kalau menuju puncak nih, Bro ya, lumayan ketutup gini, Bro. Nah, kira arek lurus, kene ngiri. Kita belok kiri, Bro. Oke, Bro. Kita ini udah ada di Candi Puro. Di sini ada lesung, Bro. Ini lesung biasanya dulu dipakai untuk menghaluskan padi, dijadiin beras. Kita nggak bisa naik ke atas karena nggak boleh, ada larangan. Yang boleh cuma begini ya. Oke, kita lanjut lagi, Bro. Gini saja. Yang boleh cuman gini aja. Oke. Kita udah nyampe puncak. Tadi kita berangkat dari sini jam 8 lebih 48 mungkin ya. Kita sampai di sini jam 9 lebih 15 menit. Berarti kita ke sini jalan sekitaran 50 menit. Kok 50 menit? 25 menitan. Ini agak hujan, Bot. Karena teman saya main ini ditendang-tendang pohonnya, jadi di sini agak kayak hujan gitu. Efek hujan. Oke, kita merasa bahwa kita ke puncak ini, ya alhamdulillah lah, kita bisa nyampe sini, gak terjadi apa-apa, gak ada kendala apa-apa tadi, cuman kendala kelelahan. Ya karena kemanapun kita pergi biasanya kita pasti merasakan kelelahan. Oke. Tadi kita berangkat agak kabut dikit, cuman ternyata sampai sini udah terang beneran. Gue. Oke, Bro, pemandangan dari atas lumayan bagus, Bro. Kita nyari spot buat nyari view yang bagus-bagus. Oke. Ini agak kabut dikit, jadi ya nggak terlalu kelihatan lah. Oke, Bro.
Kita sekarang nemu tempat spot yang paling bagus yang ada di Gunung Bekel. Ini anginnya lumayan kenceng, bro. Kita bisa lihat keindahannya ada di bawah gunung. Ya seperti inilah penampakannya. Situ ada bendera NKRI. Oke, kita turun dulu, bro, ya, ke tempat kita mau ngopi. Kita buat kopi. Kita sambil nyantai-nyantai. Ini bendera yang kita tunjuk tadi. Inilah Prod view di bawah kita. Jadi kita naik ke sini nggak merasa kecewa, Prod. Itu teman-teman kita ada di bawah, Prod. Nah, itu, Prod. Di situ. Teman kita ada di situ karena di situ ada bendera. Kalau buat spot foto di situ bagus lah karena di situ ada bebatuan. Jadi kayak foto dari atas tebing gitu, Bro, jadinya. Tapi kalau saya nggak ngejar foto, saya cuman ngejar video. Saya nggak terlalu suka foto, Bro. Makanya saya nggak terlalu ngejar yang spot-spot kayak gitu. Cuman saya saranin untuk teman-teman yang kesini yang mau spot foto bagus, kelihatannya di bawah sana lebih bagus, bro. Nah, itu mereka ada di bebatuan, bro. Kalau kita zoom nggak bisa karena kita pakai kamera HP, jadi nggak terlalu bagus. Ya, ngeblur lah. Ini 3 kali zoom. Oke. Ini, bro, kita nemu bunga yang bagus, bro. Nggak tahu juga namanya bunganya, nggak tahu. Kita cari tahu nanti di Google, Bro. Oke, Bro, setelah kita cari tai. Oke, Bro. Nah, bunga ini namanya bunga perdu. Kalau bahasa latinnya itu apa tadi? Melastomataceae. Dari lihat di Google, bunga ini bisa buat untuk bahan untuk membuat tinta. Di Google sih tadi gitu saya lihat. Ini bagus juga sih bunganya. Loh, kayak gini, bro. Bagi pecinta-pecinta bunga mungkin seneng ya. Tapi kalau saya nggak suka bunga sih. Kita belum buat kopi, bro. Males juga kita mau masak-masak. Oke, sekarang kita mulai buat kopi aja. Karena ini mulut masih belum kemasukan sebat. Jadi kayak ampang gitu, gak enak lah. Namanya cowok ya, bro, ya, kalau nggak nyebat itu kayak gimana ya, kayak yang kurang gitu loh. Jadi kita buat kopi, kita sebat-sebat. Di atas tadi ada suara, pot. Nah, ternyata ada sosok manusia. Ada pendaki lain di atas tuh. Saya kira tadi hantu, bro. Nah, ternyata bukan. Tadi udah deg-degan gitu, bro, ya, denger suaranya gitu. Nah, ternyata manusia. Ini agak kabut di sini, bro. Jadi ya, pemandangan agak terganggu karena adanya kabut. Kita ngopi aja, oke? Kita buat kopi persiapan. Waduh, kita lupa bawa tisu, bro. Bro, ini kopi yang kita bawa tadi kita udah giling. Sekarang kita masak air dulu, bro, ya. Oke, bro, ini udah airnya udah masak. Jadi kita buat kopi sekarang.
kita tuangin ke kopi Prot ya. Hati-hati Prot ya, kita harus hati-hati karena takut tumpah Prot. Kita udek-udek kayak gini dulu. Ini kita campur kopinya Prot. Kopi robusta sama arabica kita campur. Terus kita kasih susu Prot. Bukan susu ini, creamer. Kita kasih creamer biar apa? Ya ada manis-manisnya dikit lah. Ini udah kebanyakan, terlalu manis ini nanti Prot. Kita ambil ini Prot buat ngaduk. Nggak tahu kayu apa, nggak tahu juga gua. Kita ngaduknya pakai ini aja. Karena saya bakul kopi, maka saya harus ngopi. Kabut Prot di sini Prot. Ini Prot kabut. Suasana jadi kayak sore Prot. Ini padahal siang Prot. Ini siang tapi suasananya kayak sore. Loh. Bener-bener gelap Prot. Asli bener-bener gelap. Loh, asli kayak sore Prot ini Prot di sini Prot. Ya untuk nyantai-nyantai aja kita sebat dulu Prot. Kita ambil sebatang. Oke Prot. Kita sebat-sebat dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu. Ini kopi yang kita buat tadi Prot. Nih, agak kasar sih gilingannya. True brew. Ini kopi, kalau orang Jawa sih ngomongnya, ya kalau kita orang nih ya ngomongnya itu nggak mau ribet kan, orang kita nih kan. Kita nyebutnya ini adalah tubruk susu. Tapi sebenarnya bukan tubruk Prot. Sebenarnya itu true brew. Tapi karena kita orang Jawa, kita ngomongnya nggak mau yang repot. Langsung aja kita sebut true brew yang asalnya true brew itu menjadi tubruk. Itulah orang Jawa Prot. Sebenarnya kita rencana tadi itu mau sekalian naik ke Penanggungan Bro. Sekalian mau muncak ke Penanggungan. Tapi karena nggak memungkinkan, karena kurang memungkinkan, jadi kita nggak jadi ke Penanggungan. Teman kita yang ke Penanggungan itu tadi cuma 2 orang. Rencana itu tadi 3 orang. Sebenarnya kita rencana ke Penanggungan, cuma ke Penanggungannya kita tektok ke puncak Penanggungannya. Cuma sebentar, mungkin foto-foto, teman-teman foto-foto, kita langsung turun. Itu rencananya. Tapi ternyata itu nggak memungkinkan karena tadi kita bangunnya kesiangan lah Bro. Karena tadi kita jalannya malam, treknya malam. Seumpama kita treknya sore, terus nyampe sini malam, awal-awal malam, mungkin kita bisa bangun jam 3, jam 2 gitu bisa. Tapi karena tadi malam itu kita nyampe di base di tempat kita ngecamp itu jam 1 lah. Ya jam 1-an, sekitar jam 1 gitu. Bukan jam 1 sih. Kita selesai diriin tenda itu jam 1. Enggak jam 1. Setengah 1. Kita selesai diriin tenda itu setengah 1. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi-ngopi, sebat-sebat. Terus kita masak juga tadi malam. Jadi waktu tidur kita berkurang. Kita tidur itu tadi malam jam berapa? Mungkin jam setengah 2-an lah. Jadi kita alhasil bangunnya jam 7 Bro, kesiangan. Biasanya kita gak sampai jam segitu kalau bangun. Biasanya kita bangun itu jam 2, jam 3, jam 5 itu. Jadi pas subuh, kita sholat subuh. Tadi ya karena emang kelelahan, gak bisa sholat subuh, akhirnya kita kodok Bro. Mengamalkan ilmu kodok, ilmu yang udah kita pelajari. Tapi kalau subuh mari lagi kopi. Ya Allah, air putih. Kopi True Brew
campur susu, jadinya tubruk susu. Orang kita kan ngomongnya gitu bro ya. Kesenggol susu. Sebenarnya namanya bukan tubruk tapi trubru. Tapi karena kita orang Jawa, jadinya kata temen saya bro, jadi spot yang tadi teman-teman turun itu buat foto bagus katanya sih. Karena bebatuan ya guys ya. Ya, katanya bebatuan. Jadi gua saranin bagi teman-teman yang ke bekal foto di tempat itu karena bagus katanya. Kalau saya sih enggak. Karena saya enggak terlalu suka foto, jadi ya saya enggak ngejar itu. Bagi teman-teman yang suka foto-foto atau gimana, teman-teman bisa ke tempat tadi yang saya tunjukin, bro. Kita udah puas di puncak, kita turun. Ini pemandangan jadi kelihatan kayak sabana, bro. Sekarang kita turun, bro. Udah lelah, udah lapar. Karena yang kita takutkan adalah kelaparan. Maka ketika kita udah lapar, kita harus turun, kita masak, lalu kita makan. Oke guys, teman-teman ngepet semua. Oke, teman-teman ngepet semua guys. Ngepet dalam kebiasaan kita mengartikan bahwa mereka turun dengan cara berlari, berat. Tapi saya nyantai karena saya nunggu enaknya. Saya nyantai karena saya lebih memilih nunggu enaknya. Karena ketika nanti saya sampai bawah, nasi udah mateng, kita tinggal makan. Oke bro, kita lewat sini, jalur ini. Sekarang kita turunnya lewat sini, lewat belakang gitu. Jadi kita ngambil jalur yang beda biar lebih tahu. Nah ternyata dari jalur yang atas itu ya, dengan jalur yang kita lurus ke sana, itu lebih landai sini sih, yang lurus. Kalau yang sini agak lumayan nanjaknya, tanjakannya lumayan. Kalau menurut saya kalau nyantai itu lewat yang lurus itu lebih enak. Sebenarnya penanggungan ini banyak tanjakan terjalnya bro. Tapi kalau di YouTube itu emang rata-rata jarang mereka memperlihatkan, jarang banget mereka memperlihatkan jalan yang terjal. Kenapa? Karena itu akan mengurangi semangat penonton ya. Ini bro, ini ada Candi Naga bro. Dari bawah ke sini bro. Dari saya yang tadi cuman nggak semua candi kita lihat karena kita naiknya malam bro. Ini adalah Candi Naga yang menurut saya ini gede, candinya gede. Di sini ada larangan, camp dilarang di halaman candi, membuat api unggun dilarang, membuang sampah di area candi, foto di atas candi, memindah atau mengambil barang yang ada di candi. Jadi itu larangan. Ini adalah wajib kita patuhi, tetap menjaga etika, menjaga kenyamanan sesama pendaki sesama pendaki dan yang lain, terus menjaga kebersihan candi atau situs-situs peninggalan. Ini sih di sejarah di Google, Candi Naga adalah salah satu peninggalan dari Majapahit bro. Jadi kerajaan Majapahit. Tatarannya bagus. Mungkin ini kayak altar gitu ya, modelnya kayak altar gitu bro. Ya ini Candi Naga. Karena ini kita udah lihat situsnya. Oke, sekarang kita kembali melanjutkan turun lagi. Oke bro, kita udah sampai tenda tempat kita ngecamp. Sekarang kita udah masak-masak bro. Sekarang kita masak-masak.
karena air tinggal segini ini nanti untuk turun, jadi kita nggak masak. kan. Jadi kita nggak masak mie karena mie membutuhkan air ketika kita turun. Jadi kita cuma masak nasi sama masak telur. Masak air. Biarin. Masak air gak matang-matang ternyata kompornya. Oke. Kita masak dulu, nanti makan habis itu kita persiapan turun. Kita bongkar tenda turun. Oke. Torik. Menu istimewa. Sosis dengan dicampur bumbu rawon, tempe, kukus, sama telur giling-giling. Ini telur biasa, telur dadar. Kayak sini. Ini adalah taburan Royco. Makanan favorit. Kita udah turun. Kita start turun jam 1 lebih 10 menit. Jam 1 siang 13 lebih 10 menit. Oke, kita turun dulu. Nggak ngevideo ya kalau turun. Kebiasaan kita gitu, bro. Karena jalannya Penanggungan ini terjal. Bahaya juga kalau kita sambil megang HP. Oke, bro, kita udah nyampe di Candi Putri. Kita turun ya. Ini penampakan Candi Putri, bro. Jadi di Penanggungan itu tanjakannya seperti ini, bro. Ya terjal sih, banyak batu-batu. Terjal juga kayak gini. Karena kalau di YouTube biasanya nggak ditayangin sih, karena emang di sini kalau sampai jalan sambil nyuting itu nggak bisa, bro, sulit. Apalagi pas kalau licin. Tadi malam kan hujan. Ini di sini lumayan kering. Terus vegetasinya kayak pohon-pohon gini banyak, bro, kecil-kecil kayak gini. Lumayan lah. Ini masih bisa menolong, bisa buat pegangan, bro. Oke, kita lanjut turun, kita tutup kamera. Oke, bro, teman-teman, ada yang ambil air di sana karena tadi malam hujan, sempat hujan, jadi sekarang ada airnya. Di bawah saya juga ada air. Karena tadi malam hujan, kalau nggak hujan nggak mungkin ada air di sini. Ya. Oke, kita istirahat di sini. Itu teman-teman ambil air, kita nanti foto di Kalimati ini, teman-teman. Karena spotnya lumayan bagus lah, karena ada batu-batu kayak gini. Kita nyampe di base camp ini 2:30, jadi perjalanan dari 4 camp tadi jam 1:30 menit mungkin, jam 1 lewat 10 menit. Jadi sampai base camp jam 1:30, jam 2:30. Jadi perjalanan ke sini cuman 1 jam 20 menit. Itu kalau perjalanan dulu turun. Kalau perjalanan naik beda lagi, bro. Oke. Terima kasih, Pot. Bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, dukung channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.